Ada sebuah peristiwa fenomena alam di masa Nabi yang mana gara-gara peristiwa itu membuat kita semakin yakin jika Nabi Muhammad memanglah benar-benar seorang nabi. Jadi teman-teman, ketika meninggalnya anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim, Rasulullah sangat sedih sampai menangis. Namun secara bersamaan, di hari itu terjadi juga gerhana matahari, sebuah peristiwa langka yang dialami oleh orang Arab di masa itu. Maka terdengarlah desas-desus bahwa peristiwa gerhana ini terjadi akibat meninggalnya anak Nabi dan karena kesedihan beliau yang mendalam. Nah, mendengar itu teman-teman, Rasulullah kemudian menjawab, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani li ummati ahadin wala li hayatih." Sesungguhnya, gerhana matahari dan bulan tidaklah terjadi karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillah. Akan tetapi, itu keduanya adalah salah satu atau salah kedua dari bentuk kuasa Allah. Hadis riwayat Bukhari. Coba bayangkan teman-teman. Padahal bisa-bisa saja Rasulullah SAW itu memanfaatkan momen tersebut untuk menaikkan pamornya sebagai seorang nabi. Sebagai tanda alam seperti itu. Bahwa alam memberi respon karena nabi yang begitu sedih di hari kewafatan anaknya. Apalagi kan di masa itu orang-orang mudah mempercayai fenomena-fenomena alam sebagai tanda kan gitu. Ya enggak dulu aja sih ya. Sekarang juga demikian. Seperti orang-orang yang mengaku sakti dan memanfaatkan fenomena sains dan fenomena alam untuk meningkatkan pamor karismanya. Yang padahal peristiwa itu terjadi secara koinsiden, secara kebetulan, atau mungkin sudah direkayasa. Akan tetapi teman-teman, karena beliau itu memang benar-benar seorang nabi, maka beliau tidak bermain-main dengan mitos dan fenomena-fenomena alam seperti itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Peristiwa itulah yang kemudian adanya salat gerhana yang kita kenal sekarang ini. Tapi bagaimana dengan kondisi di tempat teman-teman? Apakah di tempat kalian masih ada yang percaya bahwa jika ada hujan di hari di mana ada orang soleh yang meninggal, itu berarti langit yang sedang bersedih seperti itu? Padahal 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW itu sudah memberikan peringatan agar menghindari keyakinan-keyakinan takhayul yang seperti itu. Iya, memang benar ya, Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat ketika ditanya tentang makna surat Ad-Dukhan ayat 29, maka beliau menjawab bahwa langit dan bumi itu akan menangisi kepergian seseorang mukmin. Akan tetapi teman-teman, maksud langit menangis itu bukan diekspresikan dalam bentuk hujan. Bumi menangis itu juga bukan seperti apa misalkan keluar mata air seperti itu. Jadi istilah langit menangis itu bukan berarti literally menangis dalam bentuk hujan. Tetapi itu lebih kepada makna majazi atau perkara gaib yang kaifiatnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya apapun itu, setidaknya kita sudah mengetahui bahwa